Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini sedikit saya akan paparkan terkait masalah sejarah masuknya Islam di Spanyol. Berbicara masalah pemerintahan Islam yang pertama kali menduduki Spanyol ini adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, yang mana memimpin di tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik ini mengangkat Ibnu Nu'man Al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Kemudian pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 Masehi, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di saat Al-Walid berkuasa, Musa ibnu Nusair ini sukses memperluas wilayahnya atau kekuasaannya dengan menduduki daerah Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke berbagai wilayah bekas kekuasaan bangsa barbar di sejumlah pegunungan, sehingga mereka menyatakan loyal dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan wilayah Afrika Utara hingga menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah membutuhkan waktu selama 53 tahun. Sejak tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, kawasan itu merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini seringkali mendatangi penduduk dan mendorong mereka untuk membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Setelah kawasan ini dapat dikuasai secara total, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dari sini dapat diketahui bahwa penaklukan Afrika Utara adalah batu loncatan bagi kaum muslimin untuk menguasai wilayah Spanyol. Dalam sejarah penguasaan Spanyol, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, yang kedua Tariq ibnu Ziyad, yang ketiga Musa ibnu Nusair. Tarif ibnu Malik sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan menaiki 4 buah kapal dan disediakan oleh Raja Julian. Dalam penyerbuan itu, Tarif menang dan kembali ke Afrika membawa harta rampasan yang banyak jumlahnya. Karena termotivasi oleh keberhasilan Tarif ibnu Malik dan krisis kekuasaan dalam kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusair mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol sebab jumlah pasukannya lebih besar dan efeknya pun lebih nyata. Pasukan Tariq ini terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Orang barbar merupakan suatu bangsa yang masih mempunyai pertalian keturunan dengan bangsa Hamiyah, suatu cabang dari bangsa kulit putih, dan dalam masa prasejarah mungkin berasal dari bangsa Samya. Kebanyakan orang barbar yang mendiami daerah pesisir beragama Kristen. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya hingga kini dapat dikenang dengan nama
Gibraltar atau Jabal Torik. Dalam pertempuran ini di suatu tempat yang bernama Bakkah, ada pula yang menyebutnya Lakah. Tepatnya tanggal 19 Juli 711 Masehi, Torik berhasil mengalahkan Raja Roderick. Nah, pada waktu pertempuran itu Torik yang membawa 7.000 pasukan, kemudian sesampai dia di teluk pantai, dia bakar kapal yang telah membawa pasukannya itu. Ketika dibakar habis, para pasukannya itu gelisah, bagaimana kita bisa kembali pulang dalam pikirannya, dan bekal apa yang bisa kita makan karena seluruhnya sudah dibakar habis oleh panglima. Nah, dengan hiruk pikuknya keadaan situasi, berkecamuknya hati para pasukan, sehingga Torik bin Ziyad ini menguatkan hati mereka dengan pidatonya yang dikenal dengan ucapan yang sangat menggelora. Apa yang ia sampaikan, kita datang ke sini bukan untuk kembali pulang, kata Torik. Tujuannya cuma dua hal. Satu, menaklukkan negeri ini, tinggal di sini dan mendakwakan Islam di negeri ini. Yang kedua, atau kita mati syahid di jalan Allah. Dua hal ini yang menjadikan atau termotivasi pasukan Torik untuk bertempur habis-habisan. Dan bagaimana mereka bisa mengalahkan pasukan yang dibawa oleh Raja Roderick, padahal pasukannya itu berjumlah 100.000 orang. Jadi pasukan Torik 7.000 orang melawan pasukan Raja Roderick yang berjumlah 100.000 orang. Bagaimana caranya? Salah satu siasat Torik adalah beberapa orang disuruh menyusup di tengah-tengah pasukan Raja Roderick dan mempengaruhi mereka bahwa umat Islam datang ke sini itu bukan untuk menjajah, tapi untuk membebaskan mereka dari kezaliman Raja Roderick. Sehingga beberapa orang dari mereka, separuhnya itu mengundurkan diri dari barisan, sehingga dapat ditumbangkan itu pasukannya Raja Roderick. Dan mereka meyakinkan bahwa kalau misalkan Raja Roderick ini meninggal, maka pertempuran ini selesai. Ini terbukti ketika Torik bin Ziyad ini membunuh Raja Roderick dengan tangannya sendiri, sehingga pertempurannya ini berhenti dan selama 8 hari. Nah, setelah itu Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordoba, Granada dan Toledo. Dan ia pun sempat meminta pasukan kepada Musa ibn Nusair di Afrika, sehingga Musa mengirimkan tambahan pasukannya sebanyak 5.000 tentara, sehingga jumlah pasukan Torik seluruhnya adalah 12.000 orang. Nah, kenapa Raja Roderick ini bisa ditumbangkan walaupun membawa 1.000 orang pasukan? Salah satu alasannya juga menurut Salabi disebabkan pasukannya itu terdiri dari para hamba sahaya dan orang-orang yang lemah. Selain itu di antara mereka juga adalah musuh-musuh Roderick yang tidak sepaham atau tidak sepakat dengan pemerintahannya. Ditambah lagi orang-orang Yahudi secara rahasia juga mengadakan persekutuannya dengan kaum muslimin. Kemenangan pertama kali yang diperoleh oleh Torik bin Ziyad ini merupakan jalan lapang untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang lebih luas lagi. Dari kisah menaklukkan Spanyol di atas yang telah saya sampaikan itu dapat diketahui bahwa keberhasilan 3 pahlawan tersebut, yaitu Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair ini tidak lepas dari semangat mereka melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat.
saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaannya oleh kerajaan Gotik mulai melemah. Berikutnya, berbicara masalah perkembangan Islam di Spanyol ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam itu memainkan peranan yang penting di Spanyol selama sekitar 8 abad atau 7,5 abad. Di Spanyol, bangsa Arab memperoleh kemenangan paling besar dan paling lama di Eropa, walaupun juga penderitaan yang dramatis terjadi di sana. Sejarah panjang yang dilewati umat Islam Spanyol menurut Hamka itu terbagi dalam 3 masa, yaitu masa yang diperintah oleh wakil khalifah dari Damaskus, yang kedua pada masa yang diperintah oleh para amir, dan yang ketiga pada masa yang dipimpin oleh seorang khalifah. Namun kalau menurut pendapatnya Badri Yatim, masa Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama terjadi di tahun 711 sampai 755 Masehi. Yang kedua, periode kedua ini terjadi tahun 755 sampai 912 Masehi. Yang ketiga, periode ketiga terjadi di tahun 912 sampai 1013 Masehi. Keempat atau periode keempat ini terjadi tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Kelima atau periode kelima ini terjadi di tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Dan yang terakhir, periode ke-6 ini terjadi di tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Adapun faktor pendukung kemajuan Spanyol itu ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Wathid, dan Abdurrahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin umat Islam tersebut ditunjang oleh kebijaksanaannya ketika menjadi penguasa dan menjadi pelopor terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah. Sikap toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Bagi orang-orang Kristen, sebagaimana juga orang-orang Yahudi, telah disediakan hakim khusus yang menangani masalah mereka dengan berlandaskan ajaran agama mereka masing-masing. Jadi para pemimpin tidak hanya memikirkan terkait masalah keadilan sosial untuk umat Islam, tapi juga mereka berpikir bagaimana caranya orang-orang Kristen dan orang Yahudi ini juga menikmati keadilan sosial, sehingga mereka itu disediakan hakim khusus untuk menyelesaikan perkara orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Ini kan sangat menarik sekali. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majmuk yang terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Dengan ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihan masing-masing, dan perselisihan antara pemeluk agama dapat ditekan sekecil mungkin sehingga mereka dapat hidup damai secara berdampingan. Lebih lanjut, meskipun ada persaingan yang sangat sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan budaya dari timur dan barat tidak selalu berupa peperangan. Sejak abad ke-11 Masehi, banyak sarjana mengadakan perjalanan dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur sambil membawa buku-buku dan gagasan-gagasannya.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam itu terpecah dalam beberapa kesatuan politik, terdapat apa yang disebut kesatuan budaya dunia Islam. Kemudian perpecahan politik pada masa Muluk al-Tawaif dan sesudahnya tidak menyebabkan mundurnya peradaban. Masa itu dapat dikatakan sebagai bagian dari puncak kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan Spanyol Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya semangat yang dimiliki setiap dinasti di Malaga, Toledo, Sevilla, Granada, dan lain-lain untuk berkompetisi dengan pusat ilmu dan peradaban Islam di Spanyol. Kemudian berbicara masalah Islam di Spanyol, juga ada yang perlu kita ketahui terkait masalah kemunduran dan kehancurannya. Di antara penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol antara lain, satu, konflik Islam dan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, keterpencilan. Adapun dari kelima hal itu, yang perlu teman-teman ketahui adalah konflik Islam dan Kristen, salah satunya yang akan saya bahas. Nah, berbicara masalah ini, para penguasa Muslim itu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, sehingga mereka nampaknya merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen yang ditaklukkan dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional dengan syarat tidak melakukan perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Sehingga pada abad ke-11 Masehi, sehingga pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen ini memperoleh kemajuan yang pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Bahkan banyak orang Kristen memakai nama-nama Arab dan meniru cara hidup lahiriah kaum muslimin. Bahasa Arab pun menjadi salah satu bahasa utama. Kemudian berbicara masalah pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini telah berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak peradaban Islam yang mempengaruhi Eropa, seperti Sicilia dan Perang Salib, tetapi salah satu saluran terpenting adalah Spanyol Islam. Spanyol merupakan tempat yang utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antara negara. Masyarakat Eropa menyaksikan sebuah kenyataan bahwa Spanyol saat berada di bawah kekuasaan Islam telah berhasil berkembang pesat meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Salah satu pemikiran terpenting yang hingga kini masih dianut dan dikagumi oleh pemikiran Ibn Rushd. Ibn Rushd telah berhasil melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat sehingga banyak orang yang tertarik untuk berpikir bebas. Ia mengedepankan sunatullah menurut pengertian Islam daripada ajaran panteisme dan antropomorfisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa hingga timbul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Meskipun begitu, pihak gereja tetap bersikeras menolak pemikiran rasional yang di bawah gerakan Averroisme ini, yang menuntut kebebasan berpikir. Meskipun begitu, pihak gereja tetap bersikeras menolak pemikiran rasional yang di bawah gerakan Averroisme ini. Nah, gerakan ini
di Eropa telah melahirkan gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Buku-buku Ibnu Rus dicetak di Venesia tahun 1481, 1482, 1483 dan 1489 dan 1500 Masehi. Dan beberapa karyanya juga diterbitkan di abad ke-16 di Napoli, Bologna dan lain sebagainya. Pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rus ini ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordoba, Seville, dan Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahnya itu adalah Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas Paris didirikan pada tahun 1231 Masehi. 30 tahun setelah wafatnya Ibnu Rus, di akhir zaman pertengahan Eropa baru berdiri 18 buah universitas. Ilmu yang mereka peroleh dari universitas Islam seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti dan filsafat diajarkan di sana. Dan pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi sedikit yang bisa saya simpulkan adalah dari pembahasan tentang sejarah Islam atau peradaban Spanyol dapat disimpulkan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol ini didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara sehingga perlu melakukan perluasan ke semenanjung Iberia. Spanyol merupakan daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Kemudian tiga tokoh yang penting yakni Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair telah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat. Di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaannya kerajaan Gotik mulai melemah. Kelamatan berikutnya adalah penguasaan daerah Spanyol yang berada di seberang, kerjasama satu tim dan keterlibatan aktif pimpinan pusat dan pelaksana lapangan telah membuahkan hasil yang maksimal dalam perluasan kekuasaan Islam ke Spanyol. Yang kedua, perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Saat itu Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban meninggalkan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Pemikiran filsafat seperti pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus telah membawa Eropa menjadi kawasan yang maju intelektualitasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.